Ilham Media, bekal ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, fa amma ba'du. Ikhwatul Islam, ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan hadis Riyadhus Shalihin, yang mana pada perjumpaan di minggu yang lalu kita sampai kepada hadis yang ke-11 di bab yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin, yang berbicara tentang niat dan keikhlasan. Dan di sore hari ini atau di malam hari ini kita masuk kepada hadis yang terakhir di bab yang pertama, yaitu hadis yang ke-12, dan akan dilanjutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan bab yang kedua, yaitu babut taubah. Hadis yang ke-12 ini, jamaah rahmatullahi Allah, diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani, yakni dua imam Ahlul Hadis, Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hafsin, atau juga ini dari anaknya, dari putranya Abdullah, ya, yang kunyahnya adalah Abu Abdurrahman, putra dari Abu Hafsin. Dan ketika disebutkan Abu Hafs, maka kunyah ini merujuk kepada satu sahabat yang paling masyhur dengan kunyah tersebut, yaitu Umar ibnul Khattab, ya, radhiyallahu taala anhu. Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibnul Khattab, beliau mengatakan radhiyallahu taala anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda atau mengatakan, yakni kepada para sahabatnya, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang dari umat sebelum kalian. Dan ketika disebutkan umat sebelum kalian, maka umumnya makna itu mengacu kepada orang-orang yang disebut kemudian dengan Bani Israel. Karena umat dari kalangan Bani Israel lah yang paling banyak, disebabkan karena banyaknya Nabi dan Rasul dari kalangan mereka, sehingga sejarah mereka itu begitu panjang di dalam Islam. Dan itu yang dimaksud, kata para ulama, bahwa 3 orang ini berjalan bersama-sama, pergi bersama-sama, intalaqa, ya, mereka berjalan bersama-sama, hatta awahumul mabit ila gharin fadakhaluhu, sampai di waktu di mana mereka terpaksa atau dipaksa oleh waktu untuk bermalam. Artinya mereka kemalaman di perjalanan. Dan mereka menjumpai satu ghar,
Ghar. Ya, ghar itu adalah gua yang kemudian ada ruangan di dalamnya, sehingga seseorang bisa berdiam atau bermalam. Ya, itu disebut dengan ghar. Dan ghar ini umumnya itu hanya mengacu kepada gua yang kecil. Jadi tempat yang sempit. Adapun kahf, al-kahfu gua juga, tapi dia lebih besar dibandingkan ghar. Makanya ketika Rasulullah SAW sering bermalam hampir selama 6 bulan di satu gunung di pinggiran kota Makkah, Jabal apa? Jabal Nur. Yang di atasnya ada ghar, di atasnya ada gua apa namanya? Ghar Hira. Ghar Hira. Maka tidak lebih dari tempat yang cukup hanya untuk satu orang. Begitu juga dengan ghar yang satunya lagi dalam sejarah Islam, yang disebut dengan ghar apa? Gua apa? Thawr. Ya, gua Thawr atau Thur. Itu juga sama, tempat yang hanya cukup untuk 2 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhaluhu, kata Nabi Muhammad SAW, mereka masuk ke dalamnya. Fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghara. Maka fanhadarat, jatuh dari atas gunung di mana gua itu ada, satu sakhrah, batu besar, hajarun kabir. Kemudian kata Rasulullah SAW, fasaddat alaihim, yang menutup mulut dari gua tersebut. Dan yang menyebabkan kemudian kisahnya berikutnya, ketiga-tiganya bermunajat kepada Allah karena mereka terjebak di dalam gua yang kecil, sehingga ada kekhawatiran mereka yang begitu besar, dan kemudian kisahnya akan kita bacakan. Kata Rasulullah SAW, faqalu, maka ketiga-tiganya, kata Rasulullah SAW, jadi masing-masing dari mereka mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian, maksudnya kita semuanya, dari batu ini, illa an tad'u wallaha bisalihi a'malikum, kecuali kalian meminta kepada Allah dengan amal saleh atau amal-amal yang paling saleh yang kalian kerjakan. Jadi tiga-tiganya Muslim bukan? Muslim. Tiga-tiganya beriman kepada Allah, beriman karena mereka beristi'anah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan cara yang kemudian dikenal dalam Islam dengan istilah tawassul. Ya. Apa yang dimaksud dengan tawassul, jamaah rahmatillah Allah? An yaj'ala syai'an wasilatan ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika seseorang menjadikan sesuatu sebagai wasilah, sebagai perantara bainahu wa bainallah, antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, fi hawaijihim, dalam hajat-hajat mereka. Itu yang disebut kemudian dengan tawassul. Dan tawassul itu tidak terpaku hanya dalam satu cara saja di dalam Islam. Yang disebutkan dalam hadis bisalihil a'mal, dengan amalan yang paling saleh. Dengan amalan yang paling saleh. Amalan yang paling saleh, sebagaimana yang kita ketahui, yang memenuhi 3 syarat. 3 syarat, bukan 2 syarat saja sebetulnya, 3 syarat. Ya, apa syaratnya?
Yang pertama iman. Yang kedua ikhlas. Dan di sini kita tahu perbedaan antara iman dengan ikhlas. Ada bedanya? Syarat pertama iman, tapi yang kedua kemudian ikhlas. Ada bedanya dengan iman? Ikhlas itu bagian dari keimanan. Amalan iman salah satunya adalah ikhlas. Dan amalan yang satu ini yang Allah jadikan sebagai syarat diterimanya amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang ketiga kita tahu, syarat yang ketiga adalah penyempurnanya. Ittiba', mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang menjadi kesepakatan dalam masalah ini. Nah, kemudian di dalam Islam sebenarnya kalau kita mau lihat ada 5 atau 6 cara sebetulnya yang bisa dilakukan seorang hamba Allah untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya saja dengan salihul a'mal. Yang pertama jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama at-tawassul ila Allah Subhanahu wa taala bil iman. Tawassulnya dengan keimanan yang kita punya. Dan ini jemaah rahmatillah Allah Rabbul Alamin yang dilakukan oleh orang-orang beriman di zaman Rasulullah SAW. Maksudnya para sahabat. Mereka mengatakan seperti ini. Apa yang dikatakan oleh mereka dalam surat Al-Imran? Tulis surat Al-Imran ayat yang ke-53. Mereka mengatakan Rabbana amanna, kami beriman bima anzalta, dengan apa yang engkau turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Allah mengatakan wattaba'na rasul, dan kami juga mengikuti Rasulullah SAW. Dan kemudian mereka memohon kepada Allah, mereka punya hajat kepada Allah. Setelah mengucapkan itu, menunjukkan bahwa kami mukmin ya Allah, kami mengikuti Rasul ya Allah, faktubna ma'asyahidin, tetapkan kami bersama orang yang bersaksi akan kebenaran syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalam ayat ini syahidnya kata para ulama, mereka bertawassul dengan keimanan mereka kepada Al-Quran dan juga amal mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jemaah rahmatillah Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, amantu bika wa bi rasulika, dan seterusnya menunjukkan keimanan kita kepada Allah, maka itu diantara bentuk tawassul ketika meminta atau punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika antum ditanya, antum mukmin? Mukmin. Antum boleh mengaku beriman? Boleh. Bahkan meminta dengan keimanan yang antum punya pun itu adalah sunnah. Sunnah. Bukan hanya saja dengan amal saleh. Satu itu. Ada dalil yang lainnya berkenaan dengan perkara yang pertama ini. Seperti jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-109. Ini juga doa dari orang-orang yang beriman. 109. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbana amanna. Wahai Rabb kami beriman. Ini mengakui apa lagi? Keimanan. Menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah itu minta sama Allah, faghfir lana. Karena kami mukmin, karena kami beriman kepadamu, ampuni kami. Ampuni kami, warhamna, dan rahmati kami. Ampuni kami dan rahmati kami, wa anta khairur rahimin. Dan engkau adalah sebaik-baiknya penyayang atas hamba-hambanya. Dan ini tawassul bil iman. Ya, maka ini diantara cara meminta kepada Allah yang terbaik.
Karena Allah mengijabah doa-doa mukmin dalam ayat-ayat ini. Mereka diampuni, mereka dirahmati, mereka ditetapkan bersama orang-orang yang bersaksi akan kebenaran Islam sampai akhir hayat mereka. Ini yang pertama, jemaah rahmatullah. Kemudian yang kedua, dan ini mungkin yang sering kita amalkan, at-tawassul bi asma'illahi wa sifatihi. Bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifatnya. Dalilnya apa? Jemaah, silahkan. Di surat Al-A'raf. Sahih. Ayat keberapa? Fadhal ya akhi. Ya, ayat berapa? 100. Masya Allah, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Nah. Ayat yang ke-180. Apa bunyinya? Ada yang ingat? Walillahi ahsan, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Asmaul husna. Dan kemudian sifatul ula. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang tinggi. Kata Allah kemudian fad'uhu biha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, berdoalah dengannya. Artinya bertawassullah di dalam doa kalian dengan nama di mana nama itu mengandung sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Fad'uhu biha. Dan kemudian di dalam penjelasan para ulama tentang ayat ini, jemaah rahmatullah Allah, mereka mengatakan begini, likulli ismin sifat. Tulis. Likulli ismin sifat. Setiap nama memiliki sifat. Ketika Allah menamai dirinya As-Sami', maka makna dari nama ini annallaha lahu sam'un, bahwa Allah memiliki sifat mendengar. Al-Basir, apa artinya? Melihat, maha melihat. Al-Qayyum, bukan. Itu ya Hayyu. Iya, yang mampu menjalankan segala sesuatunya sendirian. Itu yang dimaksud dengan Qayyum. Mengatur segala sesuatu, menjadikan segala urusan sempurna dengan dirinya sendiri, tidak butuh siapapun. Ya, dan sifat atau nama-nama yang lainnya semuanya mengandung sifat. Jelas? Jadi antum boleh kemudian berminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan namanya yang sudah terkandung sifat di dalamnya, atau dengan sifatnya saja. Ya, kadang-kadang Allah menyebutkan sifat saja tanpa menyebutkan nama di dalam Al-Quran. Ada contohnya tidak, jemaah? Seperti ya Dzal Jalali wal Ikram. Dzal Jalali wal Ikram bukan nama Allah, tapi sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita insyaallah sering berdoa dengan kalimat ini insyaallah ta'ala. Nah, sekarang anda mau tanya apa artinya? Silahkan jemaah. Ikram bukan sifat. Oh, di Indonesia nama. Kalau di Indonesia nama, tapi itu sifat. Dalam rangkaian kalimat itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan nama. Coba apa artinya? Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, alidhu, mintalah kalian terus menerus biya dzal jalali wal ikram, dengan sifat Allah yaitu dzal jalali wal ikram. Apa artinya? Silahkan jemaah, agar kita faham ketika meminta dengan kalimat ini. Apa maknanya? Silahkan, ana nunggu jawaban dari antum.
Sudah ketemu? Masya Allah. Yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Itu maknanya. Kita sedang mengagungkan Allah ketika mengucapkan itu. Dan kita diperintahkan untuk terus menerus minta. Alidhu kata Nabi. Teruslah meminta kepada Allah dengan kalimat ini. Ya dzal jalali wal ikram. Tawassulan. Sebagai bentuk tawassul di dalam permohonan kita kepada Allah. Ya. Ini sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apapun sifat Allah dan kemudian nama Allah, kesemuanya adalah wasilah. Apa artinya wasilah? Nah, kalau bahasa Arabnya ma yutaqarrabu ila syai'. Sesuatu yang mendekatkan kita kepada sesuatu yang lainnya. Itu namanya wasilah. Atau bahasa kita perantara. Yang mendekatkan satu orang dengan orang lain. Maka ini semuanya bisa jadi wasilah di dalam hajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disunnahkan untuk disesuaikan dengan permohonan. Betul? Betul tidak jemaah? Ya. Apa contohnya misalkan? Ya Ghafur, ighfirli misalkan. Terus apa lagi? Ya Razzaq, urzuqni. Terus apa lagi? Ya Qayyum bi rahmatika astaghith misalkan. Terus apa lagi? Sesuai dengan konteks keadaan kita, hajat kita. Apa lagi? Ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Terus apa lagi? Kita hanya memohon dalam hal-hal tersebut saja. Ya Syafi. Ya Syafi. Anta Syafi. Ya Syafi, ishfini. Betul, Masya Allah, sahih. Terus apa lagi selain itu? Syadidul iqab. Apa doanya itu? Ya syadidul iqab. Injini misalkan atau najjini min adzabik. Wahai zat yang sangat pedih hukumannya, selamatkan aku dari azabmu. Dan seterusnya. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Tawassul yang ketiga dalam Islam. Ya. Itu adalah tawassul bidu'air rajuli wal mar'ati as-salih al-hayy. Minta kepada atau minta didoakan oleh laki-laki atau perempuan yang saleh yang masih hidup, bukan yang sudah meninggal. Pertanyaannya sekarang, jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, minta didoakan itu bagian dari sunnah atau bukan? Bagian dari sunnah atau bukan? Iya, bagian dari sunnah. Sahih. Sepakat. Sekarang yang kedua, apa yang menunjukkan itu bagian dari sunnah? Perintah Nabi SAW kepada Umar bila mendapati seseorang yang soleh, Uwais Al-Qarni itu. Sahih. Berdoalah meminta melalui dirinya. Masya Allah. Itu akan kita bacakan riwayatnya insya Allah. Tapi sebelum itu, meminta didoakan itu sudah menjadi sunnah umat-umat sebelum kita. Dan itu pun menjadi sunnah pada umat Islam. Apa dalilnya jemaah? Kisah Yusuf alaihi salam bersama saudara-saudaranya. Tulis dalam surat Yusuf ayat yang ke-97. Ini ada pelajaran tawassul dalam kisah ini, dalam ayat ini. Ya, dalam dua ayat ini 97-98. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, menghikayatkan perkataan ikhwatu Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf yang melakukan makar kepada Yusuf alaihi salam. Ketika mereka selesai dari makarnya dan ayahnya
tidak percaya dengan makar mereka, artinya tidak mempercayai apa yang mereka katakan. Maka mereka mengatakan, qalu ya abana, wahai ayahku, ayah kami, istaghfir lana dzunubana, inna kunna khati'in. Wahai ayah kami, mintakan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang kami lakukan. Sungguh kami memang termasuk orang-orang yang salah. Termasuk orang-orang yang salah. Kenapa salah? Mereka tertimpa satu dosa yang membinasakan iblis. Apa? Bukan. Yang satunya lagi. Iblis itu bukan hanya sombong, tapi dia hasad kepada Adam yang mengantarkan dia kepada kesombongan. Hasad. Saudara-saudaranya Yusuf, anaknya Nabi Yakub. Ada berapa jumlahnya selain Yusuf? 11. Kan Yusuf bilang, ahada asyara kaukaba. Yusuf kan bilang, beliau mimpi, bilang sama ayahnya, saya melihat 11. Dengan Yusuf jadi 12. Paham ya? 11-11-nya hasad kepada Yusuf. Bisa dikatakan seperti itu. Jelas ya? Anak Nabi. Jadi kalau kita anak Nabi bukan? Bukan. Pasti hasad, pasti. Sudah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan begini jemaah, la yakhlu jasadun min hasad. Tidak ada satu tubuh pun yang terbebas dari hasad. Gak ada. Cuman bedanya al-karim yukhfi, orang mulia dia menyembunyikannya, al-laim yubdih, orang yang hina menampakkannya. Tapi hasad akan selalu ada. Ya. Selalu ada hasad? Ada. Baik. Syahidnya di sini jamaah rahmatullah, dalam ayat yang ke-97 mereka minta apa? Didoakan. Ini namanya tawassul. Menjadikan doa ayah mereka sebagai penyebab keinginan mereka, yaitu diampuni oleh Allah, diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibenarkan oleh Yakub. Yakub tidak menolak. Kalaulah ini perbuatan yang salah, maka Yakub akan menolak. Tapi di ayat berikutnya apa kata Yakub? Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan memintakan ampunan kepada Allah, Rabbku, ya, innahu huwal ghafurur rahim, karena sesungguhnya dia yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini namanya tawassul bid-doa. Kemudian kisah Uwais dengan siapa tadi? Umar bin Khattab. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Panjang jemaah. Singkat cerita, Umar suatu saat berjumpa dengan kafilah di Madinah. Dari kabilah apa jemaah? Coba siapa yang ingat kabilahnya Uwais? Uwais itu orang mana? Orang Yaman. Beliau dari satu kabilah. Apa nama kabilahnya? Ada di namanya. Min Qarn. Qarn. Kabilah beliau Qarn. Nisbat kepada kabilah itu ditambah ya nisbah jadi Qarni, Al-Qarni. Taib. Ya. Tapi kabilah yang lebih besarnya lagi, jamaah rahmatullah, itu disebut Murad. Dan Murad ini kabilah besar di Yaman. Terus Anda mau nanya lagi, Uwais itu nama ayahnya siapa? Kan kita sering baca Uwais nama ayahnya siapa?
Sama dengan nama ayah anak. Amir. Bin Amir bin Jaza. Masya Allah, lengkap lagi nih. Itu nama kakek. Nah, Al-Yamani. Sahih, ahsan. Masya Allah. Ya, Ibnu Amir. Uwais Ibnu Amir. Kenapa? Karena dalam kisah Umar dengan Uwais, Umar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada kabilahnya, anggota kabilahnya, "Afikum Uwais?" Ketika datang ke Madinah, apakah di antara kalian ada laki-laki yang namanya Uwais? Ibnu Amir. Ibnu Amir. Kata mereka, ada. Kemudian datanglah Uwais kepada Umar bin Al-Khattab. "Anta Uwais Ibnu Amir? Apakah engkau Uwais bin Amir?" "Ya." "Min Murad?" "Iya." "Min Qarn?" "Iya." Lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Umar tahu? Dari mana Umar tahu? Belum selesai ini kisahnya. Umar ketika memastikan nama kemudian mengatakan begini, "Abika baros?" Kamu pernah kena penyakit apa jemaah? Apa penyakit yang menimpa Uwais? Semacam penyakit kulit, ya, di tubuhnya. Naam, thumma bara'ta, kemudian kau sembuh, ila maudhi'a dirhamin, kecuali satu bagian tubuhmu sebesar dirham, uang dirham, yang masih ada sisanya, bekasnya, yang lainnya sudah sembuh. Kata Uwais, naam. Detail ini jemaah. Sampai ke ciri-ciri fisiknya Umar tahu. Apakah Umar memiliki indera keenam jemaah rahmatillah Allah? Apakah ini karamah? Jawabannya ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi yang ditanyakan Umar, "Alaka walidah? Engkau masih punya ibu?" Kata Uwais, "Na'am, saya masih punya ibu." Ayahnya sudah tidak ada. Siapa ayahnya tadi? Amir. Siapa nama ibunya? Tulis di buku antum. Di dalam sirah nama perempuan itu biasanya tidak disebut-sebut. Tulis. Dan ini mengacu kepada satu hal. Ya, mengacu kepada satu hal bahwa bangsa Arab itu tidak suka membicarakan perempuan-perempuan mereka kepada orang lain. Satu itu, dan itu kemudian dibenarkan dalam Islam. Ada sirah tentang sahabiyat, tapi kalau antum bicara sejarah, maka nama-nama perempuan, kisah-kisah perempuan itu sangat sedikit. Ya, dan itu semata-mata karena mereka memuliakan dan menjaga wanita-wanita mereka. Ya, baru tadi pagi ada yang mengatakan kepada saya, ini saksinya ini. Ya, bertanya, "Ustadz, kenapa kok sebagian orang yang istrinya menggunakan niqab itu kok istrinya nggak bisa disapa? Jadi kalau papasan teh hare-hare weh gitu. Wala salam wala kalam." Ini yang bertanya laki-laki. Sudah sepuh. Oh, maksudnya pakai istri orang lain. Iya. Seperti kepada biasa gitu bersama. Kenapa? Apakah memang seperti itu? Lantas kenapa ditutup wajahnya? Bukankah wajah itu bukan aurat dan seterusnya? Kalimatnya begitu. Ya, jemaah. Anda mau tanya sekarang, apakah ada kewajiban kita menyapa istri orang lain? Tidak ada. Nggak ada. Sama sekali dalam Islam. Kalaupun ada berdua, yang disapa siapa? Suaminya, bukan istrinya. Dan itu cara Islam menjaga kehormatan seorang wanita. Ya. Dan kita sudah panjang pengalaman jamaah bahwa tidak ada batasannya antara laki-laki dan perempuan itu penyebab kerusakan. Setebal apapun imannya. Kalau sudah tidak ada batasan dalam hubungan, rusak. Nah, Islam mencegah itu. Makanya mulai sekarang jamaah rahmatillah Allah, kalau antum kemudian bertemu saudara antum, "Gimana? Antum sehat?" Nanya istri enggak? Istri antum sehat?
Suka gitu kan? Boleh nggak nanya gitu? Kita bicara syariat. Coba Anda mau tanya, boleh tidak? Tidak perlu. Kalau antum pun mau nanya, maka kalimat yang digunakan seperti yang digunakan oleh para salafus saleh, bagaimana keadaan keluargamu? Karena keluarga ini mencakup siapa? Istri, anak-anak dan yang lainnya. Baik, itu tambahan faidah jemaah rahmatullah. Kita lanjutkan jemaah. Maka ketika sudah diverifikasi oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, betul ini orangnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini perkataan Nabi Muhammad SAW. Ya'ti alaikum Uwais. Wahai Umar, akan datang kepadamu seorang laki-laki namanya Uwais ibnu Amir. Min au ma'a amdadi ahli Yaman. Dia datang bersama rombongan dari Yaman. Min Murad, dari kabilah Murad. Thumma min Qarn, kemudian dari kabilah Qarn. Ya, kabilah besarnya Murad, kabilah kecilnya Qarn. Kana bihi baras, dia terkena penyakit baras, fabara minhu, dia sembuh, ila maudhi'a dirhamin, kecuali satu bagian sebesar uang dirham. Lahu walidah, dan catat ini kalimat ini jamaah. Lahu walidah wa huwa biha barrun. Dia punya ibu dan Uwais sangat berbakti kepada ibunya. Ini kalimat penting jemaah. Bukan hanya sekedar dia punya ibu, tapi Uwais itu berbakti kepada ibunya. Kata Nabi, lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau dia meminta dengan nama Allah, maka Allah pasti memberikan permintaan. Ya. Dan itu semua karena apa? Birrul walidah. Ibnu Abbas, beliau mengatakan dalam suatu athar, ma ra'aitu amalan, ya, aku tidak melihat satu amalan yang lebih mendekatkan, yuqarribu ilal jannah atau ilallah, yang mendekatkan seseorang kepada surga atau kepada Allah, min barril au birril walidah, melebihi berbakti kepada ibu. Ini amalan yang sangat luar biasa. Ya. Belum kayaknya Pak ya? Belum. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW kepada Umar, in istata'ta an yastaghfira laka. Kalau engkau bisa meminta kepada Uwais agar Uwais meminta ampunan kepada Allah untuk dirimu. Faf'al, kata Nabi Muhammad SAW. Maka lakukan. Jadi permohonan yang diminta, diperintahkan untuk diminta itu khusus apa? Pengampunan. Pertanyaannya, Umar ibn al-Khattab sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tidak? Lantas kenapa Nabi Muhammad SAW mengajari Umar untuk meminta doa dari Uwais? Apa? Salah satu. Ibrah. Satu mementingkan pengampunan dosa dibanding permintaan yang lain. Sahih, mementingkan pengampunan dosa dibandingkan permohonan yang lainnya. Satu. Yang kedua, adanya ketetapan bolehnya meminta didoakan oleh orang lain atau bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup, seperti Umar kepada Uwais. Kemudian yang ketiga apa? Makanatu al-waladus salih. Ini menunjukkan kedudukan seorang anak yang berbakti atau soleh dengan baktinya kepada orang tua. Bahkan seorang sahabat pun diperintahkan untuk meminta didoakan oleh seseorang yang bukan sahabat, tapi dia berbakti kepada orang tua. Ya, dan ini menunjukkan amalan yang luar biasa. Jamaah rahmatillah Allah. Sebetulnya hadisnya tidak sampai di situ. Umar bertanya, kamu mau kemana dari Madinah ke Kufah? Umar menawarkan sebuah privilege lah. Apa sih privilege itu bahasanya? Keistimewaan buat Uwais. Aktubu ila amiliha. Saya akan memberikan surat kepada orang yang memegang kota Kufah.
untuk memberikan segalanya kepada dirimu. Tidak. Kata Uwais kalimat yang sering ana ulang. Uwais itu mengatakan satu kalimat kepada Umar. Apa kalimatnya? Jamaah. Tulis, akunu, kata Uwais, fi ghabra'in nasi ahabbu ilayya. Aku menjadi debu di antara manusia itu lebih aku sukai. yakni seseorang yang tidak dianggap sama sekali seperti debu, itu jauh lebih aku cintai, kata Uwais. Masya Allah. Terakhir jemaah. Dalam riwayatnya disebutkan bahwa tahun berikutnya setelah perjumpaan Umar dengan Uwais, ada seseorang dari Kufah yang datang haji, dan kemudian nyimpanglah berjumpa dengan Umar ibn al-Khattab. Kemudian ditanya oleh Umar, bagaimana keadaan Uwais di Kufah? Maka jawaban laki-laki itu, taraktuhu rassal bait qalilal mata'. Aku meninggalkan Uwais dari Kufah, maksudnya dalam keadaan apa? Rumahnya acak-acakan, artinya rumahnya sangat tidak layak, qalilal mata', dan dia tidak punya apapun di dalam rumahnya. Sedikit. Doanya diijabah, keinginannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apa alasan yang membuat Uwais seperti itu, jemaah? Para ulama mengambil ibrah dari kalimat Uwais. Apa ibrahnya? Apa? Zuhud. Jawabannya jamaah rahmatullahi Allah, li'annahu yahfadhu ala ikhlasihi. Karena dia ingin menjaga keikhlasannya. Karena jika orang lain tahu dan kemudian beliau dikenal dengan keadaannya yang baik, maka beliau khawatir apa yang sudah didapatkannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak terjadi di kalangan salafus salih. Bahkan ada satu kisah yang diriwayatkan Imam Abdullah bin Mubarak, bahwa ada satu budak yang mustajabud doa yang dibawa oleh beliau dari Makkah kemudian bawa ke Basrah. Di dalam perjalanan dia terdengar berdoa seperti ini, ya Allah, jika keadaanku di kota berikutnya membuat aku tidak ikhlas kepadamu dalam beribadah, matikan aku saat ini. Maka seketika dia mati. Sekuat itu mereka menjaga keikhlasan mereka. Dan mudah-mudahan kita pun sama insyaallah taala. Wallahu taala alam. Mungkin sampai di sini jamaah rahmatullahi Allah, setelah Isya ana izin pulang, dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya insyaallah di perjumpaan berikutnya. Wallahu taala alam. Pertanyaan. Am Media, bekal ilmu Islam.